Halo brother, assalamualaikum. Kali ini gue lagi melakukan perjalanan untuk pulang kampung. Lagi ketiga kalinya dalam setahun. Kali ini tujuan gue untuk pulang kampung selain untuk healing, lihat yang hijau-hijau kayak gini. Gimana nggak betah. Dan gue ada rencana untuk menghadiri salah satu reuni keluarga dari pihak bokap. Dan pasti yang bikin kangen, gue pengen cobain serabi yang dibuat sama mbah-mbah di pinggir jalan. Langsung pakai kayu bakar, aromanya nikmat banget. Dan ini original. Lu lihat di bungkusnya aja masih make daun pisang. Dan nanti mau review tipis-tipis rumah kediaman leluhurnya dari bokap gua. Ini udah 5 generasi by the way, dari eyangnya lagi ke eyangnya lagi. Enjoy the video. Jadi gue ke Jawa Tengah naik bus malam, naik Agramas, dan ini full busnya lagi nunggu bus. Schedule-nya sekitar jam setengah 4, dan ini gue udah dapet tiketnya. Tada! Nanti bakal dapet makan malam sekali sama ada pemberhentian entah di mana. Dan ikutin terus perjalanan gue kali ini, soalnya ini ketiga kalinya dalam 2 bulan gue pulang ke Jawa. Agak rajin ya. Dan ini bisnya udah datang, mari kita naik. Agramas. Let's go. Dan sekarang gue udah ada di dalam bis sama bokap. Masih kosong di dalam, tapi lumayan lah nyaman bisnya. Seperti biasa kalau Agramas dapat blanket ya, satu orang satu. Dan ini kita udah mulai perjalanan menyusuri jalan baru, putar balik nanti menuju ke arah Jakarta. Lalu kayaknya nanti ngambil penumpang gitu di jalan. It takes time kayak 3 jaman gitu baru sampai Bekasi, lalu masuk tol. Ikutin aja perjalanannya, gimana lancar atau ada hambatan kita lihat aja ntar. Pokoknya stay tune tetap di sini ya. Ikutin perjalanan gua ke Jawa Tengah ketiga kalinya. Oh iya, by the way, gua perjalanan kali ini tuh termasuknya lumayan dadakan juga, karena baru beli tiket H-2 sebelum keberangkatan. Dan untuk memudahkan pembelian tiket, gua menggunakan aplikasi yang namanya Redbus. Di sini kalian bisa pilih sesuai tanggal yang kalian butuhkan, dan waktu yang kalian butuhkan, kapan kalian mau berangkat, jam 9, jam sore atau malam, semuanya tersedia di sini. Tinggal check out. Nanti kalian tinggal check in di pool bis terdekat, kayak gitu. Dan kita udah sampai di pemberhentian bus. Sekarang lagi di mana ini, Indramayu. Lagi berhenti dulu busnya. Kita mau makan dulu di rumah makan Singgalang Jaya. Kita lagi di rest area di rumah makan Singgalang Jaya. Kita mau makan dulu. Nanti di sana tuh kita antri. Sementara ini ada toilet juga kalau mau kencing. By the way, tempat pemberhentian untuk makannya ini gede banget, kalian bisa lihat sendiri. Sekarang jam 9, kita lagi ada di sekitar Indramayu, di rest area. Kita mau makan dulu. Kebetulan bapak lagi kebetulan tempatnya kosong banget, jadi mungkin antrinya nggak terlalu lama. Kita break dari perjalanan sekitar 1 jam lah. Yuk kita makan dulu, udah lapar banget. Jadi bentuknya tiketnya seperti ini, dan kita mau makan dulu, entar ditukerin voucher makannya sama makanan 1 porsi. Ini ada soto ayam di bakso sama yang prasmanan kayak gini, kita ambil dulu ya. Makannya udah ambil, kita tinggal duduk dan makan. Kita makan dulu karena di sini pemberhentian, jangan expect makanannya enak kayak gimana ya. Jadi ya seadanya aja. Ternyata makannya enak juga di sini, bumbunya kata buka. Jadi kita makan dulu, berhenti sejenak, sekitar 1 jam.
Entah karena rasanya yang enak banget atau karena guanya yang lapar banget. Udah perjalanan dari Bogor udah menempuh waktu sekitar 4 jaman. Makannya beres, banyak juga makannya. Dan sekarang mau melanjutin perjalanan balik ke bus untuk sekitar 5 jam ke depan. Oke. Ini mungkin alasan kenapa anak-anak pada suka sama bis-bis tolelot ya. Telolet. Karena emang lampunya terang banget dan suara busnya kenceng banget. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ini udah di dalam bis. Baru sampai di Kutawinangun, ini di Kebumen. Tinggal jalan ke rumah Mbah. Kita nyebrang dulu. Udah lama banget nggak kesini, kita harus 10 tahun lebih. Baru selesai subuhan di masjid depan rumah. Bangunannya masih sama kayak dulu, tapi di dalamnya udah banyak berubah. Untuk rumahnya nanti coba kita review ya, agak siangan dikit biar lebih terang. Ini dia. Oke, sampai jumpa dulu di vlog selanjutnya. Salah satu hal yang gak boleh dilewatin kalau ke rumah Mbah itu adalah makan surabi original yang udah jualan lama banget si mbah-mbahnya. Pagi-pagi mau berburu. Dulu ada tukang surabi di sini, cuman nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kita cari aja. Jadi kita mau jalan dulu di sekitar perkampungan yang ada di Kutawinangun, Kebumen, sama Babe, nyari surabi yang tradisional zaman dulu, siapa tahu ada. Nih. Jadi di ujung jalan itu rel kereta. Udaranya masih segar banget di sini. Masih kayak belum banyak polusinya. Masih sepi banget. Dan ini kita mau nyebrang, mau ke warung. Tuh, rel keretanya. Kesannya kayak zaman dulu banget ya. Kayak itu di ujung sana itu stasiun kereta tapi ketutup kabut. Jadi di sini pagi-pagi masih banyak kabut. Kita jalan dulu. Jadi warung serabinya tuh kayak kecil gitu. Ada di sini. Tuh bikinnya pakai kayu bakar. Dan gue terkejut banget pas tahu harganya. Satu serabinya itu satu tangkap 3.000. Jadi satu buah serabi itu harganya cuma 1.500. Gila ya, kalau hidup di kampung tuh hemat banget gitu. Untuk cemilan kayak gini kalau di Bogor tuh udah berapa yang isinya dikasih selai-selai durian itu 10.000, udah lebih kali. Cara masaknya juga masih original banget, pakai ranting-ranting, pakai kayu-kayu bakar. Terus yang buat masaknya tuh bener-bener dari tanah liat gitu. Tuh lihat sendiri. Dan bungkus serabinya juga pakai daun pisangnya udah kering banget. Dan ini untuk masaknya masih pakai ranting-ranting, jadi nggak pakai bahan bakar. Mungkin karena itu harganya bisa semurah di kampung. 1.500, bayangin. Dan aroma kayu bakar pagi-pagi di suasana yang lumayan adem kayak gini tuh syahdu banget ya. Kayak nostalgia ke 30 tahun yang lalu gitu. Saat gue masih kecil, gue sering banget ikut bude gue semasa dia masih hidup untuk beli surabi di sini. Masih ada kabut tipis-tipis, sinar matahari juga belum tinggi, masih ada semburat-semburat cahaya yang ngintip dari celah-celah dedaunan gitu. Kayak seneng banget deh pokoknya bisa kembali ke sini. Entah kenapa enak banget ngangetin diri di udara pagi yang cukup adem ini sambil ngebayangin makan serabi yang masih anget-anget. Tapi by the way, biasanya kalau ke Bumen tuh udah siang tuh panas banget, tapi ini entah kenapa hari ini tuh adem banget. Mungkin karena semalam baru turun hujan ya.
Dan ternyata si penjualnya itu masih kenal sama keluarga bokap gua. Padahal itu jangka waktunya udah jauh banget. Karena memang kalau di kampung tuh satu sama lain tuh jauh-jauhan tapi saling kenal gitu loh. Aneh banget tapi it's happen, kayak kekeluargaannya tuh masih terjaga erat banget. Dan ini udah jadi serabinya. Dapat 3 tangkap serabi cuma 10.000. Satunya tuh berarti 1.500. Kalau di kota mana mungkin dapat. Ih, dapat serabinya. Kita cobain. Kayak mana rasanya? Serabi polosan doang sih, original. Masih sama rasanya. Dominan kelapa sama apa ya? Tepung. Emang lebih enak kalau misalnya kasih gula atau selai buah. Dan sekarang gue udah sampai lagi di rumah mbah gue. Seperti janji gue bakal review tipis-tipis keadaan di rumah turun temurun yang udah 5 generasi. Seperti apa rumahnya? Kita intip ke dalam aja yuk. Sebelumnya kita lihat dulu kondisi di sekelilingnya. Ini banyak ditanami sama bunga mawar. Ada juga tanaman-tanaman hias yang lain. Ini termasuknya tanaman mawar kampung yang bisa dimakan katanya sih. Itu loh. Yuk kita masuk ke dalam lewat pintu samping. Ada apa di dalam? Seperti ini kondisinya. Ini ada dipan biasa untuk santai-santai. Ini dia tampak depannya. Di depannya udah mengalami sedikit renovasi untuk atapnya karena kemarin sempat ambruk. Dan ada masjid di depannya. Untuk bentuk bangunannya masih sama sekali nggak ada perubahan. Dan ini adalah bekas warung tapi udah nggak beroperasi, jadi dijadiin gudang. Di depannya ada halaman, ada berbagai macam tanaman. Ini kacang panjang kalau nggak salah nih. Tinggal dipanen nih, udah panjang banget. Kacang panjang. Ada lidah buaya sebelah sana banyak banget. Ini ada cabai di sini tanamannya. Cabainya gede-gede banget. Wow, tinggal dipanen. Sebelah sini tanaman biasa. Ternyata di sini ada anggrek. Anggreknya masih belum berbunga. Ini paria, tapi dia belum siap untuk masak. Tapi udah ada banyak buahnya tuh, bakal buahnya. Kesana ada pohon kelapa. Pohon kelapanya tinggi banget, ini dari zaman dulu emang udah ada pohon kelapa ini. Jadi pohon kelapanya udah tua banget. Di depan rumah ada masjid. Sekarang udah direnovasi, Masjid Jami Al Karim namanya. Sekarang udah bagus banget. Terus ini di depan biasanya dipakai buat pengajian atau selamatan. Kita masuk ke dalam. Nah, ini dia biasanya dulu kalau mbah masih hidup. Ini buat tempat pengajian. Oh, sekarang buat posyandu tuh ada tulisannya. Oke, masuk ke dalam yuk. Nah, ini rumahnya masih rumah zaman dulu banget. Kursinya masih kursi-kursi yang jadul. Tuh atapnya juga masih atap genteng. Ini ada 4 kamar, 1, 2, 3, 3 kamar, maaf. Masuk ke dalam. Ini kamarnya kurang lebih kayak gini. Tuh lantainya masih semen, dipannya masih besi kayak dipan-dipan zaman dulu. Dan ini jendelanya juga masih jendela kayu untuk pemandangan keluar. Ini dulu di sini ada kandang ayam sama apa namanya, sumur, tapi udah ditutup sekarang. Nah, ini lemarinya juga masih lemari kayu zaman dulu. Nggak ada pintunya, cuman hordeng aja. Dan ini atapnya tuh nggak sampai 2 meter, jadi kayak 170-an gitu loh.
Jadi kalau masuk harus nunduk. Ini juga ada kamar satu, bagian ruang makan. Bagian ruang makan itu pintu samping. Ini pintu untuk menuju dapur. Nah, dapurnya masih dapur zaman dulu. Luas banget dapurnya. Situ kamar mandi. Ya, segitu dulu review rumahnya. Rumah masa kecil gue dulu pernah tinggal di sini sekitar 1 tahun waktu balita. Jadi karena kakak gue dua-duanya tuh jaraknya masih deketan 1 tahun gitu pas gue lahir, jadi nggak ada orang yang urus karena bokap nyokap kerja dua-duanya. Itu ke halaman bagian samping. Nah, ini memang dari dulu banyak banget tanaman. Ini ada mawar kampung ya kalau nggak salah. Ini tuh katanya kelopaknya bisa dimakan karena manis. Ini ada pohon cabai juga. Pohon cabainya ini cabai rawit. Ada yang udah mati juga pohonnya. Ini pohon cabai rawitnya banyak banget ya tuh. Ya, sayangnya lagi nggak pada berbuah. Tuh, di sini ada kolam, di bawahnya tuh ada kolam lele kalau nggak salah. Ini dia kolam lelenya, tapi nggak usah dibuka deh. Dan di depannya ini ada tanaman-tanaman jeruk. Ada pandan, pohon pisang. Ini pohon pisang dari dulu juga udah ada, jadi kayaknya turun temurun deh, beranak lagi. Dan ini nggak tahu pohon apa tapi bagus ya. Nah, kalau itu rumah Bude, kakaknya bapak. Ya, akhirnya setelah berapa belas tahun bisa kembali ke sini. Seneng juga sih ada kesempatan balik lagi ke sini, karena kalau nggak ada kegiatan kayak mau reuni keluarga, mungkin belum tahu deh kesini apa enggak. Karena kemarin tuh mudik yang kemarin kebetulan mudik ke rumah mbah yang dari ibu, ini rumah mbah yang dari bapak. Dan kemarin tuh acara silaturahmi kumpul keluarga dari Terah Eyang Maimunah. Alhamdulillahnya acaranya lancar, berhasil ketemu sama keluarga dan saudara yang sama sekali belum pernah ketemu, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi akan diadakan setiap tahun acara seperti ini. Dan setelah acara selesai kita kembali ke rumah Mbah untuk tidur, karena keesokan harinya kita bakal pulang lagi. Selamat pagi dari Kebumen. Udaranya seger banget, mataharinya terang. Hari ini cerah banget di sekitaran rumah mbak gua. Hari ini agendanya cuma mau menikmati alam di pedesaan aja. Kita bakal jalan-jalan di sekitar lingkungan di sini. Ada apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih di Kebumen, masih di kampungnya bokap. Ini lagi jalan-jalan pagi. Sekarang masih jam 6. Suasananya sepi di sini, selayaknya kampung. Sekarang mau jalan-jalan dulu sekitaran Kebumen, Kedung Tawon. Ini di depan rumah ada Masjid Al Karim. Deket banget tuh, literally di depan rumah. Masjidnya udah bagus banget sekarang. Dan ini mau jalan-jalan di sekitaran ada apa di kampungnya, karena udah lama banget nggak kesini. Banyak perubahan atau enggak? Yang jelas tuh rumah-rumahnya udah pada rumah modern. Yang ini, yang itu masih rumah zaman dulu. Ini udah modern, rumah baru. Tapi kalau yang di sebelah sana kayaknya masih rumah-rumah lama deh. Yuk kita jalan-jalan pagi, ikutin terus ya. Jangan bosen. Nah,
Ini juga masih rumah-rumah yang lama. Ini masih sama, kesana masih sama, kesana masih sama. Ini dia yang gue cari, yang gue tunggu-tunggu kalau setiap pulang kampung. Adalah pemandangan sawah yang terbentang luas, indah banget. Dan sampai sekarang gue masih belum bisa ngejelasin kenapa gue suka banget sama pemandangan sawah dengan hamparan yang hijau banget. Gue cuma menikmati dari sini aja, gak usah ke tengah karena nggak ada apa-apa juga di tengah. Lebih baik menikmati udara segar dari sini aja. Ini termasuknya beruntung banget pas gue kesini pas lagi musim hijau seperti ini, bukan musim tanam atau bukan musim panen. Jadi kebagian pemandangan dengan latar belakang yang hijau, semuanya kayak karpet berderet-deret. Kayaknya mungkin hampir mustahil ya kalau di tengah kota ada pemandangan kayak gini. Makanya sebagai orang kampung kita harus bersyukur. Walaupun orang-orang banyak yang ngejek kampungan-kampungan, tapi emang kampung tuh lebih enak loh sebenarnya, lebih slow living, lebih enak untuk masa tua di sini tuh, lebih adem, lebih sepi. Enak banget udara di kampung pagi-pagi tuh seger, mataharinya fresh, udaranya belum ada polusi, pemandangannya bagus. Tapi harus menyelesaikan semua karena mau pulang seger-seger banget. Ini enak banget ya sayur. Kalau mau tinggal metik, seger-seger banget lagi. Tuh lihat gede-gede banget. Tinggal metik kalau mau. Ada beberapa pohon pisang yang udah berbuah juga nih, tinggal tunggu matang, langsung deh bisa dinikmati. Karena waktunya tinggal 1 jam lagi kita harus pulang, mau naik bus ke pool bus, siap-siap dulu. Jadi videonya sampai sini aja. Sampai ketemu lagi di petualangan selanjutnya, journey selanjutnya di mana? Tetap di Budi Bunyamin, oke? Sebentar lagi kita mau berangkat ke pool bus Sumber Alam karena kita mau naik bus Sumber Alam ke Bogor. Saya turun dari bus kecil, nganterin ke agen bus Sumber Alam. Itu dia di atas. Yuk kita masuk ke dalam. Ini udah di tangan, tinggal tunggu bisnya datang. Masih sekitar. Jadi kalau sesuai rencana kita berangkat dari sini sekitar jam 9. 45 menit sih, masih lama. Bogor bakalan sampai sekitar jam 6 sore. Kita nggak tahu di jalan ada apa kondisinya, macet atau enggak. Ya dulu sih kita enjoy aja perjalanannya ke Bogor. Dan nanti juga ada satu kali pemberhentian, entah di daerah mana. Kita bakal makan siang karena kita dapat voucher makan juga sekali. Dan kita alhamdulillahnya selama perjalanan ini pemandangannya bagus banget dan cuacanya cerah, nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Hari ini mendukung banget buat kita menikmati suasana di perjalanan. Yaudah, sampai ketemu di pemberhentian selanjutnya. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan dengan banyak ruas jalan yang lagi diperbaiki alias agak macet tadi, kita sampai juga di pemberhentian pertama untuk makan. Baru selesai makan di rest area di sekitar Aji Barang. Perjalanan tadi dimulai jam 10 sampai di Bogor perkiraan jam 8 malam kali ya. Soalnya tadi agak macet sedikit di daerah Bumi Ayu apa kalau nggak salah. Jadi ada perbaikan jalan ada di 3 titik. Jadi lumayan menyita waktu juga. Tadi sempat lama gitu berhentinya. Dan kita naik bus ini nih, Sumber Alam, dapat makan 1 kali. Dan kita ntar setengah jam lagi mau melanjutkan perjalanan ke Bogor. Oke. Dan ternyata waktu tempuh ke Bogornya itu lebih lama dari perkiraan. Kita nyampe di rumah itu sekitar jam 10 malam dari perkiraan jam 7.
di sepanjang jalan pulang kita pilih tidur karena memang kita kurang tidur banget. Makanya di video ini matanya agak sedikit-sedikit bengkak. Maklum lah ya. Jangan lupa untuk like,